Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faza Fikri Tamami, mahasiswa PBG dalam jabatan Batch 3 IAIN Kediri. Pada hari ini, Jumat 13 Januari 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan model pembelajaran problem based learning pada materi pengelolaan haji, zakat, dan wakaf. Berikut adalah video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya ingin mengkondisikan kelas terlebih dahulu. Coba kita cek kerapiannya dulu. Cek seragamnya, atributnya, kelengkapannya dikenakan terlebih dahulu. Oke, baik. Lalu setelah itu periksa kebersihan sekitarnya. Sudah. Baik. Kalau begitu, saya ingin ketua kelasnya untuk mempersiapkan teman-temannya lalu memimpin untuk berdoa. Silakan. Sebelum kita mulai kegiatan belajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian Pak Fasa akan absen terlebih dahulu. Kita cek kehadirannya. Afika Latifatun, Alisa Marvinda, Ambar Pratiwi, Anissa Fitria, Asifa Nazala, Aurel Putri, Berlian Aura. Oke, cukup. Teman-teman sekalian, marilah kita biasakan melatih rasa nasionalisme kita. Kita awali dengan menyanyikan lagu kebangsaan, lagu Indonesia Raya. Silakan semuanya untuk berdiri.
Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Anak-anakku sekalian, sebelum melanjutkan, marilah kita melakukan kegiatan literasi pagi kita seperti biasanya, yaitu dengan membaca surat-surat pendek dari juz 30. Surat-surat yang biasa kita baca setiap hari. Silakan dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan yang lalu, di minggu yang lalu, kita telah membahas materi atau bab tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah. Adakah dari kalian yang masih ingat dari materi yang kemarin? Saya, Pak. Malaikat yang wajib kita imani ada 10. Yang pertama, malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu. Yang kedua, Mikail, tugasnya membagi rezeki. Yang ketiga, Israfil, meniup sangkakala. Yang keempat, Israel, mencabut nyawa. Yang kelima, bertanya di dalam kubur. Dan yang keenam, Nakir, menyiksa dalam kubur. Rakibnya mencatat amal baik, Atid mencatat amal buruk, Malik menjaga pintu neraka, Ridwan menjaga pintu surga. Oke, baik, luar biasa sekali. Berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Oke. Jadi masih ingat ya, Ambar tadi masih ingat bahwasanya kemarin salah satu yang kita bahas adalah ada 10 malaikat Allah yang wajib kita imani. Oke. Jadi Pak Basa berharap dengan kita mengimani kepada malaikat, kita jadi tahu. Ya, kemarin kita masih ingat bahwasanya malaikat itu seperti halnya sebuah CCTV yang selalu mengawasi kita. Jadi gerak-gerik kita, langkah kita, semuanya 24 jam dari bangun tidur sampai menjelang tidur lagi, dimanapun tempatnya, ada orang ataupun tidak, kita akan selalu diawasi oleh Allah melalui perantara para malaikat. Jadi, kemudian pada hari ini kita akan memasuki bab baru, kita akan mempelajari bab baru, yaitu bab tentang haji, atau lebih lengkapnya adalah pengelolaan haji, zakat, dan wakaf, seperti yang kalian lihat di depan. Ya. Adapun pembelajaran pada hari ini, kompetensi intinya adalah menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Itu KAI 1, KAI 2. Kemudian kompetensi dasarnya, ini berbeda dengan yang lalu, yaitu meyakini bahwa haji, zakat, dan wakaf adalah perintah Allah, dapat memberi kemaslahatan bagi individu. Kemudian kegiatan pengetahuan kita, atau KAI 3-nya adalah menganalisis hikmah ibadah haji, zakat, dan wakaf bagi individu dan masyarakat, serta KAI 4-nya menyimulasikan ibadah haji, zakat, dan wakaf. Oke. Jadi hari ini nanti kita akan berkegiatan hampir sama dengan pertemuan kemarin anak-anak, yaitu akan membuat kelompok, berdiskusi kelompok. Nanti kita bagi kelompok menjadi 4 kelompok besar. Lalu akan saya sajikan masalahnya, nanti kalian analisis, kemudian kalian dengan lembar kerja akan kalian selesaikan, lalu kalian presentasikan di depan seperti biasanya. Paham ya? Masih ingat ya pertemuan kemarin? Oke, cukup. Oke. Pada hari ini kita akan mempelajari atau membahas bab baru, yaitu bab tentang haji. Tadi sudah saya sampaikan di depan. Sebelum kita bahas, kira-kira dari anakku sekalian, adakah dari kalian
yang sudah paham atau mungkin sudah tahu apa itu ibadah haji? Saya Pak. Ya, Irsad. Adalah berziarah berkunjung ke kota Mekah untuk melakukan ibadah-ibadah tertentu seperti wukuf, tawaf, sa'i, dan lain-lain sebagainya. Oke, bagus sekali. Berikan tepuk tangan dulu. Oke. Jadi sudah ada dari kalian yang sudah paham, walaupun belum kita bahas. Jadi ini penting ya, pengetahuan dari kalian tentang apa namanya ibadah haji. Jadi betul sekali. Namanya haji itu adalah berkunjung ke Baitullah, ke Ka'bah untuk melaksanakan ibadah-ibadah tertentu. Tadi disebutkan seperti wukuf, tawaf, sa'i, dan lain sebagainya. Betul sekali. Baik, terima kasih untuk Irsad. Anak-anak, Pak Faza akan menampilkan beberapa permasalahan atau kasus. Yang ini adalah inti dari kegiatan kita problem based learning. Kita akan menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Bisa kalian lihat di depan. Nah, ini nomor 1. Lihat ya. Seringkali kita mengetahui banyak orang kaya telah melaksanakan ibadah haji berkali-kali. Bahkan sering. Sedangkan tetangga di sekitarnya masih ada yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-harinya. Atau dengan kata lain, masih banyak tetangga yang kelaparan. Nah, bagaimana tanggapan kalian menyikapi hal tersebut? Berikan penjelasan berdasarkan dalilnya. Itu yang pertama, sambil direnungi. Nanti akan saya bagikan lembar kerja, saya bagi kelompoknya. Lalu, yang kedua, seseorang telah berhaji dan mendapatkan panggilan atau disebut Pak Haji atau Bu Hajah. Akan tetapi perilaku sehari-hari masih arogan, sombong, tidak mencerminkan bertambahnya ketakwaan setelah pulang berhaji. Berikan tanggapan kalian mengenai hal ini dan berikan solusi dengan menyertakan dalil. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ini juga saya yakin kalian semuanya sepakat. Fenomena selebritis tanah air kita yang sering menunaikan ibadah haji atau umroh. Tetapi dalam hal berpakaian masih seringkali terbuka, bahkan berpenampilan mengumbar auratnya. Perkataannya juga masih sering berucap kotor. Bagaimana pendapat kalian? Oke, dari sini terlebih dahulu. Mungkin dari kalian ada yang ingin menanggapi atau bertanya. Silahkan. Saya Pak. Nah, Aurel. Jadi gini, tetangga saya juga seperti itu Pak. Dia sudah pernah haji berkali-kali. Seperti ilustrasi yang Bapak berikan itu gimana ya Pak? Oke, bagus. Jadi ini memang yang saya angkat ini memang seringkali ada di sekeliling kita. Ya mungkin tidak semuanya, tapi ada dari kalian pasti tetangga atau mungkin sekitar kita yang mungkin kaya dan sering berhaji atau berumroh. Tetapi dia mohon maaf, kurang terlalu peka atau peduli kepada sosial sekitarnya. Nah, nanti kita akan coba kita bahas, kita selesaikan. Ini ada hadisnya nanti. Nanti kalian bisa gali di sini ya. Kira-kira seperti itu tuh bagus apa enggak? Apakah dia tuh justru akan mendapatkan pahala atau mungkin ada hal lain? Karena apa? Karena di sisi lain dia menunaikan ibadah haji itu pahalanya besar, tapi di sisi lain juga mengabaikan tetangganya yang kelaparan. Ini kan kontradiksi. Ya, jadi nanti kita akan gali, kita akan bahas. Oke, baik, terima kasih untuk Aurel. Oke. Jadi setelah ini nanti kita akan mulai berdiskusi kelompok. Seperti yang lalu kita akan bagi menjadi 4 kelompok besar. Ya, silakan setelah ini dibagi, lalu akan saya arahkan apa kegiatan kita selanjutnya. Oke. Silakan dibagi kelompoknya. Oke. Sudah diterima semuanya? Setelah ini akan saya tampilkan lagi materi video pembelajaran tentang ibadah haji. Untuk apa? Supaya lebih memberikan pemahaman buat kalian lagi. Jadi saya minta sekarang berkelompok menyaksikan ilustrasinya di depan videonya, nanti buat juga tambahan untuk menyelesaikan lembar kerjanya. Paham ya? Oke.
Silakan disaksikan materi di depan. Semuanya menyimak. Al-Hajju ashhurun ma'lumat wa man farada fihinna al-hajja fala rafatha wa la fusuqa wa la jidala fil hajj. Oke, silakan diperhatikan. Kata haji berasal dari bahasa Arab yang artinya menyengaja atau menuju. Maksudnya adalah sengaja mengunjungi Baitullah atau Ka'bah di Makkah untuk melakukan ibadah kepada Allah pada waktu tertentu dan dengan cara tertentu secara tertib. Adapun yang dimaksud dengan waktu tertentu ialah bulan-bulan haji yang dimulai dari bulan Syawal sampai 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Puncak pelaksanaan ibadah haji pada tanggal 9 Zulhijjah, yakni saat dilangsungkannya ibadah wukuf di Padang Arafah. Sedangkan menurut istilah, haji adalah sengaja mengunjungi Ka'bah dengan niat beribadah pada waktu tertentu dengan syarat-syarat dan dengan cara-cara tertentu pula. Haji juga diartikan menyengaja ke Makkah untuk menunaikan ibadah tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, dan menunaikan rangkaian manasik dalam rangka memenuhi perintah Allah dan mencari ridhonya. Agama Islam. Oke, cukup. Nah, ini tayangan videonya. Saya tambahkan lagi sedikit, memperkuat materi kalian, materi dari file PowerPoint. Semuanya disimak. Oke. Pengelolaan haji, zakat, dan wakaf. Namun perlu dipahami pada materi pertemuan hari ini nanti kita fokus ke yang haji terlebih dahulu ya. Nanti untuk zakat dan wakafnya kita akan sambung di pertemuan depan. Baik. Nah, pengertian haji. Tadi juga sudah diulas di video. Secara bahasa haji artinya adalah sengaja berziarah atau mengunjungi atau berkunjung. Secara bahasa. Kemudian secara istilah yaitu menziarahi atau mengunjungi dengan menyengaja berkunjung ke Baitullah atau Ka'bah di kota Makkah untuk melaksanakan ibadah-ibadah tertentu seperti wukuf, tawaf, sa'i, melontar jumroh dan lain sebagainya dengan cara-cara tertentu dengan waktu yang sudah ditentukan juga. Kemudian menunaikan ibadah haji diwajibkan hanya sekali seumur hidup dan barang siapa bernazar haji maka wajib melaksanakannya. Nah, jadi di sini perlu dipahami anak-anakku sekalian. Yang namanya ibadah haji itu niatnya memang sudah diniatkan menyengaja ya. Jadi bukan karena terpaksa atau karena terdampar mungkin. Jadi memang diniatkan memang mau berkunjung ke sana. Untuk apa? Untuk beribadah seperti wukuf, tawaf, sa'i dan lain sebagainya dengan cara-cara yang sudah ditentukan dan pada waktu tertentu. Artinya ibadah haji itu ada cara-caranya dan ada waktunya. Tidak kok setiap hari bisa ke sana, tidak. Ya, ada waktu-waktunya tertentu. Nah, ini. Kemudian juga wajibnya itu sekali seumur hidup. Karena haji termasuk rukun apa? Rukun Islam yang ke-5. Ini wajib dengan catatan manis tato'a ilaihi sabila. Wajib bagi yang mampu. Mampu di sini adalah mampu baik materi maupun secara ya fisik atau rohaniyahnya. Karena faktanya banyak orang yang mampu
duitnya punya, tapi dia belum terketuk hatinya. Ada yang pengen sudah siap tapi belum punya rezeki. Nah, ini namanya wajib bagi yang mampu. Kemudian dalilnya, ini akan saya bacakan sekali untuk memperkuat tentang perintah haji, yaitu Quran surat Al-Imran ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Nah, ini surat Al-Imran ayat 97. Oke, baik. Dari video yang kalian saksikan dan dari materi yang sudah kalian dengarkan tadi, kira-kira mungkin ada yang menanggapi atau bertanya? Angkat tangan. Saya, Pak. Ya, Devita. Kayak yang tadi dijelaskan itu apa untuk menunaikan haji itu mampu. Ya. Kalau seumpama dia itu mampu secara materi ataupun uang, lalu dia itu juga sudah memahami tentang bacaannya. Namun di situ dia masih kecil. Itu bagaimana? Oke. Ini pertanyaan yang sangat bagus, ini kritis, ya. Oke. Jadi tadi pertanyaannya bagus. Pak, bagaimana kalau ada yang sudah manis tatoa, mampu secara materi maupun secara rohanianya? Dia punya uang, kemudian punya ongkos, kemudian dia juga sudah bisa tata caranya, bacaannya juga sudah bagus, tetapi dia masih kecil, katakanlah TK atau SD, itu bagaimana? Kira-kira apa? Ada yang tahu? Hukumnya apa itu? Boleh enggak? Tidak. Boleh enggak kira-kira? Boleh. Ada yang jawab tidak, ada yang jawab boleh. Jadi ketika ada hal seperti ini sebenarnya boleh. Dia sah-sah saja, tetapi tidak diwajibkan. Misalkan ada keluarganya, keluarga besarnya berangkat, dia enggak apa-apa. Ini malah justru nanti lebih ke melatih, mendidik supaya apa namanya tahu mengenai rukun Islam yang kelima. Tetapi sekali lagi nanti ada syarat-syaratnya haji itu apa saja. Salah satunya adalah dia adalah balik atau sudah dewasa. Balik itu sudah bisa membedakan mana yang hak dan yang batil, dia bisa membedakan yang benar dan yang salah. Kalau misalkan masih TK itu saya kira masih belum balik lah ya. Jadi dia belum wajib. Nah, itu. Oke, terima kasih Devita, pertanyaannya bagus. Cukup. Oke. Setelah ini Pak Baza akan bagikan lembar kerja. Ini kita kembali ke yang awal tadi ya. Tadi di awal saya berikan permasalahan. Lah, tadi yang harus kalian sikat ya, kalian eksekusi nanti. Saya bagikan lembar kerjanya sesuai dengan nomornya tadi. Ya, nomor 1 berarti dia untuk kelompok 1, nomor 2 tadi untuk kelompok 2, nomor 3 dan seterusnya. Oke. Baik. Nih, kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok. Oke, baik. Anak-anak silakan langsung fokus ke kelompoknya, dieksekusi, diselesaikan masalah tadi, dikerjakan di lembar kerjanya. Selebritis tanah air yang sering menunaikan ibadah haji atau umroh, tetapi dalam hal berpakaian masih seringkali terbuka, bahkan berpenampilan mengumbar auratnya. Perkataannya juga masih sering berucap kotor. Bagaimana pendapat kalian? Rumusan masalahnya dan solusinya apa ya kira-kira? Apa ya? Kita bahas, kita diskusi bareng. Jadi kira-kira Oke. Gimana? Ada masalah atau ada yang mungkin masih bingung? Ini nanti kelompok kita perlu nulis dalil atau ayat Al-Quran nggak, Pak? Oh iya. Jadi nanti setelah kalian rumuskan masalahnya, ya kan? Nanti kalian cari solusinya lebih lengkap lagi atau lebih sempurna lagi, nanti kalian memberikan dalilnya. Jadi kutip dari ayat Al-Quran, kalau perlu ditambahkan dari hadis. Jadi supaya solusinya itu lebih bagus. Itu ya, paham ya? Oke, silakan dilanjutkan. Cukup. Anak-anak, sudah selesai semua ya diskusi kelompoknya? Oke, baik. Setelah ini silakan masing-masing kelompok untuk maju ke depan untuk
mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompoknya. Ya, sesuai urutan kita mulai dari kelompok, kalau biasanya dari kelompok 1 kita ganti dari kelompok 4 terlebih dahulu. Ya, nanti ke belakang 4 3 2 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Nama saya Fatir. Nama saya Naila. Nama saya Anissa. Nama saya Reva. Nama saya Aula. Oke, silakan. Judul masalah, publik figur yang sering menunaikan haji dan umroh tetapi berpakaiannya sering terbuka dan membuka aurat. Identifikasi masalah dan penyebabnya. Fenomena selebritis tanah air yang sering menunaikan ibadah haji atau umroh, tetapi dalam hal berpakaian masih sering kali terbuka, bahkan berpenampilan mengumbar auratnya. Perkataannya juga masih sering berucap kotor. Bagaimana pendapat kalian? Berikan penjelasan. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan dulu. Luar biasa sekali kelompok 4. Silahkan kembali ke tempatnya. Silahkan duduk. Sekarang saya ingin tanya ke masing-masing kelompok. Dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1, kira-kira tadi sudah selesai ya. Kira-kira bagaimana solusi yang sudah kalian cari? Apakah sudah menurut kalian benar? Sudah benar ya, tadi sudah disertakan dalilnya juga. Dari hati juga sudah ada. Oke, bagus. Terus kelompok 2, bagaimana kelompok 2? Sudah ya, sama juga ya, sudah menemukan solusinya. Jadi ketika ada problem atau masalah seperti itu, kamu sudah punya jawaban, punya solusinya. Oke, terima kasih. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul hajja wa akramtu lillahi ta'ala. Cukup. 3. Astaghfirullahaladzim. 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 Cukup. Habisan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Oke, cukup. Terus. Cukup. Terakhir. Cukup. Cukup. Selesai, prakteknya selesai. Untuk penilaian pengetahuannya atau uji kompetensinya, Pak Baza berikan soal-soal di LKPD. Dibuka, dikerjakan. Nanti nilainya akan langsung muncul di depan, akan saya tampilkan untuk nilainya. Ya, langsung dibuka. Kerjakan. Baik, anak-anak, setelah tadi kita ambil penilaian pengetahuan, sekarang saya ingin mengambil penilaian sikap, yaitu KI 1 dan KI 2. Saya akan bagikan penilaian diri. Nanti saya bagikan, kalian bisa menilai diri masing-masing. Baik, silakan diisi. Baik, anak-anakku sekalian,
sebelum kita akhiri, kira-kira tadi sejak awal sampai akhir kita sudah mempelajari materi pelaksanaan haji. Adakah yang mungkin ingin menyampaikan sesuatu mengenai pembelajaran kita pada hari ini? Ya, Kesha. Pelajaran hari ini sangat menyenangkan. Bukan cuma diskusi, tapi ada praktek haji juga. Oke, baik, terima kasih. Kita tepuk tangan semuanya. Cukup. Anak-anakku sekalian, jadi terakhir, pentingnya materi hari ini yaitu pelaksanaan ibadah haji. Bahwasanya kita menyadari betul inti atau hikmah yang bisa kita ambil dari ibadah haji adalah selain ibadah haji itu yaitu ibadah hablum minallah, kaitannya dengan Allah, juga ada hikmahnya juga dengan sesama, hablum minanas. Apa hikmahnya? Antara lain dari beberapa rangkaian ibadah haji itu kan ada nanti juga yang namanya ketika berkurban atau pada saat bulan kurban kan juga menyembelih binatang kurban yang akhirnya akan diberikan ke orang-orang di sekitarnya. Oke. Anak sekalian, sebelum kita tutup dengan doa, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu. Silakan berdiri. Anak-anak sekalian, sebelum saya akhiri pertemuan depan nanti kita akan mempelajari bab masih lanjutan hari ini, bab yang sama tapi untuk submateri yang berbeda yaitu pengelolaan zakat dan wakaf. Baik, saya kira cukup pertemuan kita pada hari ini. Marilah kita akhiri dengan membaca doa bersama-sama. Kita baca doa kafaratul majelis bersama-sama. Doa mulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke,